Shalom jemaat dan teman-teman sekalian. Peralihan hubungan Allah dengan manusia dari perjanjian lama ke perjanjian baru merupakan suatu perubahan yang radikal yang di kemudian hari menjadi perjalanan iman dalam kehidupan orang Kristen. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Jadi perubahan yang radikal secara sederhana berarti suatu perubahan yang terjadi sampai ke akarnya. Paling tidak, ada dua perubahan utama, yaitu perubahan dari konsep perbuatan manusia kepada konsep iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, dari hukum yang tertulis menjadi hukum dalam hati. Kalau pengertian Anda sudah terbuka, maka Anda akan mendapati bahwa hidup Kristen yang sejati ternyata bukanlah seperti hidup yang kita jalani selama ini, yaitu hidup sebagai seorang yang beragama Kristen. Ini bukan tentang soal salah atau benar. Ini soal terceliknya mata kita akan esensi kehidupan Kristiani. Ada satu pribadi yang kita sebut Allah, yang kita percayai akan keberadaannya, seperti yang dikatakan Alkitab. Dialah yang mengawali semuanya, walaupun sebenarnya Dia adalah Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Konsep keagamaan bermula dari diturunkannya hukum Taurat yang telah kita bahas dalam artikel terdahulu. Kita sudah belajar mengenai tujuannya, mengenai konsepnya yang berdasarkan perbuatan manusia untuk mencapai kebenaran Allah. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat ini menjadi penuntun bagi umat Israel di waktu itu, berlaku sampai Kristus datang. Kristus datang bukan membawa agama baru ataupun agama yang diperbarui. Memang ada kata perjanjian baru. Ini bukanlah agama yang diperbarui. Yesus datang membawa kehidupan. Dia memberi hidup yang menjadi kasih karunia bagi kita. Dia juga membawa kebenarannya yang juga merupakan anugerah bagi kita. Memang betul ada yang disebut Alkitab perjanjian baru. Tetapi tempat penulisan hukum perjanjian baru itu sebenarnya ditulis Allah bukan dalam sebuah buku yang menjadi hukum tertulis, melainkan ditulis dalam hati manusia. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat-ayat ini dikutip lagi dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 10. Bagi orang-orang non-Yahudi, meskipun mereka tidak memiliki hukum Taurat seperti halnya umat Israel, namun tetap saja ada hukum yang tanpa sadar mereka akui dalam hati mereka. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi, baik itu umat Israel maupun non-Yahudi, memasuki era perjanjian baru, Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati mereka. Hukum-hukum inilah yang bekerja dalam hati manusia, membentuk manusia sehingga melahirkan tindakan-tindakan dari dalam hati mereka, sebagai buah dari ranting yang melekat pada pokok anggur. Inilah yang saya sebut dalam judul di atas, bukan agama buku, melainkan agama hati. Agama dari buku memunculkan ritual, tetapi agama hati memunculkan kehidupan. Hukum yang tertulis mematikan, namun roh menghidupkan. Kalau demikian, apa kepentingan buku atau Alkitab? Buku itu menolong kita dalam keterbatasan panca indera, dalam pengenalan akan Tuhan yang tidak kasat mata, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa. Sedangkan agama hati memimpin kita dalam berhubungan dengan Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.